Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran tematik IPS. Pada kali ini, Bu Ica akan melanjutkan tematik 6G muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Pada kali ini kita akan mempelajari peran Indonesia di bidang sosial, budaya, politik, pendidikan, dan iptek. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Apa sajakah peran Indonesia di bidang sosial budaya tersebut? Nah, yang pertama yaitu menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW. Nah, yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kemudian peran Indonesia yang keempat, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Yang kelima, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN. Dan yang terakhir, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktifnya dalam pembangunan. Selanjutnya, apa saja sih peran Indonesia di bidang budaya dalam lingkup ASEAN? Nah, kalau yang tadi peran Indonesia di bidang sosial ya. Nah, ini adalah peran Indonesia di bidang budaya. Yang pertama, menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS yang bertugas menangani masalah olahraga. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Selain itu, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya diwujudkan dengan mendorong terbentuknya berbagai organisasi sektoral, seperti yang pertama ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Organisasi ini mengenai perlindungan hak perempuan dan hak anak. Yang kedua, ASEAN Commit on Women atau ACW. Ini tentang hak perempuan. Yang ketiga, Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC. Ini mengenai isu perdagangan manusia. Yang keempat, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, mengenai isu penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah Senior Official Meeting on Social Welfare and Development atau SOMSWD. Itulah peran Indonesia di bidang sosial budaya. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN Nah, Indonesia sebagai pendukung Zone of Peace atau zona perdamaian, di mana freedom and neutrality yang bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan terciptanya keamanan. Nah, yang kedua, ikut bekerja sama menanggulangi nafza. Apa sih ini nafza? Nafza ini singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif atau tentang narkoba Nah, Indonesia ini ikut menanggulangi nafza untuk mencegah masuknya narkotika tersebut di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga peran Indonesia di bidang politik yaitu ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik kawasan ASEAN Berikut peran penting Indonesia dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Yang pertama, sebagai tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Yang kedua, mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 saat konflik perang saudara di Vietnam.
Dan yang ketiga, sebagai penengah dalam konflik antara Moro dan Filipina, juga Kamboja dan Vietnam. Lalu bagaimana kerjasama Indonesia dalam bidang pendidikan? Nah, kerjasama bidang pendidikan dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, yaitu ASEAN Commit on Education. Nah, dengan melakukan yang pertama, melakukan pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, membentuk kelompok peneliti dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Itulah kerjasama peran Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN, yaitu dibentuknya Commit on Science and Technology atau ASEAN COS. Nah, ASEAN COS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN serta mampu mengembangkan semua aspek pada bidang teknologi, penelitian, dan pengembangan STI atau Science, Technology, and Innovation. Ya, selain itu juga memberikan kebantuan dan dukungan dalam pengembangan aplikasi, temuan, dan riset. Selain itu, peran Indonesia di bidang iptek yaitu mengelola pusat penelitian. Yang pertama, Biotrop, ya, pusat penelitian biologi di Bogor. Yang kedua, RECSHM, itu pusat penelitian ilmu pengetahuan dan matematika di Penang, Malaysia. Yang ketiga, RELC, yaitu pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura. Dan yang terakhir adalah SEARCA, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Itulah peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Demikianlah materi kita pada buku tematik 6G muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam berbagai bidang. Ya, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.